para sahabat, hari ini pengecekan kolom paneli di tanggal 13 bulan 11 tahun 2024. Ini sudah lahir grade-grade super. Mudah-mudahan nanti harga paneli cepat membaik dan kita sebagai petani tetap menjaga tanaman agar subur dan sehat. Mari manfaatkan lahan pekarangan rumah dengan mengkoleksi pot-pot paneli seperti ini, teman-teman. Di belakang rumah saya ini. Luas lahan di samping rumah ini saya setting untuk buat tanaman paneli, ada yang buah seperti ini, teman-teman. Ada sebuah berbuah juga. Nah, teman-teman, tetap kita konsisten karena ketika kita memiliki sebuah komitmen untuk menjadi petani, itu adalah hal serius dan butuh untuk bagaimana kita terus ada tindak lanjut, baik itu harga turun ataupun harga naik. Oke para sahabat, mari sekarang saatnya untuk menanam paneli karena musim hujan telah tiba, teman-teman. Oke, salam sehat kayak biasa. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat saya yang rajin nonton channel YouTube Rinaya DSW. Hari ini tanggal 13 bulan 11 tahun 2024. Saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang ingin menjadi petani, khususnya yang tertarik untuk bagaimana berbudidaya paneli. Para sahabat dimanapun Anda berada, ini saya ada di belakang rumah saya. Ini teman-teman, dengan memanfaatkan lahan sempit, saya juga bisa menghasilkan polong-polong paneli yang panjang-panjang seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah melihat beberapa konten video saya di channel YouTube Rinaya DSW. Tentu saya terus akan fokus untuk bagaimana memberikan motivasi dan juga bagaimana ke depan kita sebagai petani paneli tidak menjadi petani yang latah, rame menanam ketika harga mahal, tapi kita mulailah bagaimana konsisten, bagaimana kita komitmen. Walaupun kita tidak memiliki lahan luas, kita juga sebenarnya bisa untuk menanam paneli dengan memanfaatkan lahan hanya 10 kali 20 meter. Kita bisa menanam paneli sampai dengan ratusan pohon, teman-teman. Nah, tentu di sini dibutuhkan sebuah ketekunan, juga kesabaran. Karena apa? Semua harga komoditi pertanian itu fluktuatif begitu saja, teman-teman. Maka kalau menurut daripada prediksi saya ataupun apa yang menjadi harapan kita petani untuk bagaimana kita mendapatkan harga paneli yang lebih mahal, tentu kita menanam di saat orang yang sedikit menanam. Nah, dari berbagai pengalaman saya mendampingi, sharing santai, berbagi, belajar bersama dengan beberapa petani yang ada di negara kita Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu cenderung memang mindset daripada petani kita adalah mereka akan termotivasi menanam ketika harga mahal. Tapi mereka lupa bahwa hukum pasar ketika produksi banyak, di sana harga pasti turun. Karena apa? Dari segi demand dan lain sebagainya itu tidak ada sebuah keseimbangan. Nah, para sahabat, kenapa saya sarankan di tahun 2004 di bulan 11 ini mulailah ketika kita punya lahan sempit untuk menanam paneli kembali. Karena dari berbagai referensi dan juga pengalaman saya, mulai dari 2 tahun yang lalu ini para petani paneli sudah mulai bosan karena COVID sudah usai. Sehingga banyak orang lagi mengabaikan tanaman paneli, bahkan sudah ada yang mati tanaman panelinya, para sahabat. Nah, tentu sekarang memang harga paneli lagi di bawah, teman-teman. Karena kita tahu bersama pesaing berat kita untuk ekspor paneli itu adalah negara Madagaskar. Ketika Madagaskar produksinya bagus dan masih banyak, tentu harga akan turun. Nah, tapi Madagaskar itu wilayahnya tidak seperti Indonesia. Nah, disinilah kesempatan kita cerdas untuk memilih komoditi yang bisa kita stok. Salah satunya adalah bagaimana kita nanti
menyetok polong-polong paneli kering ataupun paneli kering, karena kalau kita processing yang bagus kita bisa stok lama bertahun-tahun. Nah, hari ini juga saya sampaikan, selain teman-teman mulai menanam, siapkan lahan paneli, kalau teman-teman punya rezeki, saatnya teman-teman investasikan dana Anda, uang Anda yang tentunya yang ya uang dingin lah istilahnya. Itu bisa stok paneli sekarang, harganya masih di bawah teman-teman. Teman-teman nanti bisa menghubungi saya di nomor WA di bawah ini. Kalau teman-teman ikut tertarik untuk investasi stok buah paneli kering. Karena yakin dan percaya kebutuhan dunia akan buah paneli itu masih sangat banyak teman-teman. Hanya ke depan bagaimana kita membangun sebuah regulasi. Nah, kita tahu bersama sekarang kita memiliki presiden yang baru. Mudah-mudahan hilirisasi ini juga kita akan dapatkan fasilitas dari pemerintah sehingga kita pun bisa mengolah buah paneli kering ini menjadi produk-produk turunan seperti di luar negeri, buat parfum, buat perasa, dan juga mungkin obat-obatan teman-teman. Nah, itulah harapan kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya, marilah kita belajar untuk memilih komoditi yang bisa kita stok. Ketika harga misalnya lagi rendah, produksi lagi banyak, kita bisa stok. Nah, walaupun kita tidak harus abaikan ketahanan pangan kita nanam sayur-sayuran, kita nanam padi, jagung, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita sebagai rakyat Indonesia yang dikasih titipan luar biasa sama Tuhan, yaitu sumber daya alam yang sangat luar biasa, kita bisa tanam apa saja di negara ini. Marilah kita belajar bagaimana mengkondisikan, bagaimana kita memanajemen yang baik dengan lahan yang kita miliki. Bagaimana kita tanam sayur mayur, bagaimana kita tanam padi yang itu yang dibutuhkan, dan panennya juga mungkin hanya 3 bulan bahkan 6 bulan sudah kita bisa panen. Nah, kita juga perlu punya deposito hasil tanaman komoditi teman-teman ya. Salah satunya kalau tidak paneli mungkin cengkeh, kopi yang bisa kita stok mungkin lama 1 tahun lah teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saatnya teman-teman marilah kita belajar mencontoh daripada beberapa teman-teman kita etnis Cina, karena beliau mereka betul-betul belajar bagaimana membangun sebuah perekonomian dengan bisa melihat potensi dan peluang, dan mereka juga sangat disiplin dari segi pengaturan keuangan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, tentu hari ini saya terinspirasi menyampaikan ini dari berbagai pengalaman saya melihat daripada harga-harga komoditi yang memang cenderung naik turun. Nah, naik turun itu itu adalah hal yang wajar di setiap komoditi hasil pertanian memiliki harga yang naik turun teman-teman. Tapi ketika kita mau konsisten, komitmen, suatu saat kita pun akan berada di titik tertinggi. Walaupun sekarang ada titik ke bawah, bahwa kita juga harus mencari filosofi ketika kita berjalan ke depan. Karena apa? Naik turunnya kaki juga pasti ada. Tidak senantiasa kaki di atas kita bisa melangkah, tapi kaki yang terinjak di bawah itu juga menekan untuk bagaimana kita lagi melaju ke depan untuk mencari apa yang jadi tujuan hidup kita. Walaupun kita menjadi petani tentu memiliki tujuan hidup tersendiri, kita bisa bebas finansial, kita bisa bertahan dalam sebuah kehidupan ini dengan damai dan mungkin tenang teman-teman. Oke para sahabat, marilah kita belajar di banyak orang sukses. Walaupun banyak orang sukses itu mereka pasti melewati sebuah proses teman-teman. Tidak ada orang sukses itu hanya seperti kita makan cabai. Tidak ada teman-teman, karena itu sebuah proses yang dilakukan. Maka orang-orang sukses itu mereka sudah melewati banyak tantangan dan rintangan, tekanan baik kehidupan dan lain sebagainya. Begitu juga petani teman-teman. Mari kita belajar tekun, fokus, tenang. Ketika harga-harga seperti sekarang, harga komoditi pertanian kita khususnya paneli, saya yakin 1-2 tahun yang akan datang buah paneli akan bangkit lagi. Dan walaupun sekarang di harga hanya 1 jutaan rupiah yang kering, tapi kalau kita lihat secara APP, kalau kita nanam paneli konvensional dan kita buat yang sangat-sangat sederhana, itu masih untung luar biasa teman-teman. Karena sampai saat ini belum ada menandingi dari harga buah paneli, walaupun harganya contoh 500.000 yang kering. Itu perbandingannya antara paneli basah menjadi kering itu adalah 1:6. Nah, kalau misalnya harga di
500.000 itu berbanding 6, minimal juga harga panel kita masih di kisaran sampai 50.000 dari 30.000 sampai 50.000 basah. Habis ngawinan sudah kita bisa jual. Nah itu hal yang sangat rendah saya sampaikan, tapi kita harus juga termotivasi ketika dulu harga panel basah 700.000 teman-teman. Itu 7 juta 1 kilo pada saat itu. Nah mudah-mudahan ke depan juga akan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mari semangat menanam. Karena dengan menanam kita pasti akan menanam. Begitu juga teman-teman yang punya uang, mungkin kurangi ditabung di bank biar tidak kena inflasi, mendingan sentok buah paneli kering. Oke teman-teman, salam sehat kayak luar biasa. Tonton terus channel YouTube Rinaya DSW. Itu ada beberapa ratus video teman-teman, bagaimana cara menanam dan lain sebagainya, bisa klik di tombol videonya sehingga teman-teman fokus bisa melihat video saya. Jangan lupa juga like, share dan juga subscribe-nya teman-teman, karena itu juga memberikan motivasi saya untuk terus membuat konten-konten yang baru. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Next.